didongani hodo kami di bagasan perkebun nami di minggun oleh Tuhan, puji-pujian nang di pasat kami titikion merlumuni roha mau majaloi oleh Tuhan. Songoni pe oleh Tuhan titikion nanai nabege hatami mahami maksud pasu pikiran nami ade-ade nami oleh Tuhan asaboe kami gabedolma sitangi hatam oleh Tuhan titikion mauliate ma oleh Tuhan di bagasan Yesus Kristus tu pasat kami matang yang nami untuk amin. Shalom. Ruas ni Kuriata nadi haholongi Tuhan Yesus Kristus Rapta bukama bibelta Turpuk jamita dihita di mingguon Iman nani enesian Efesus bidu 2 Efesus bidu 2 membuka mahita mulai siang ayat sada Satro ayat 10. Jemaat Tuhan anon menjawab dalam bahasa Batak, ujahahon kami masyanon dalam bahasa Indonesia, marsialusan mahita. Sekali lagi, Efesus bidu 2 membuka mahita mulai ayat 1 sampai ayat 10 atau Efesus pasal 2 membaca kita mulai ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikopnya, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan
oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Hasil bukan laluan dalam hasil pada yang lewat di jembatan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Langsung sudah berlalu asal ada mengamuni diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Akan melakukan suatu kerja atau melakukan bisa atau itu sudah dimakai atau Ima sahatna amanginan nani haholongi Tuhan Yesus Kristus di masa pandemik songon situasi nuengon godang do biar niroha di bagasan mulutta molo lautonan hita mabiar molo lauti persekolahan hita mabiar molo pe berani kita misalnya laut atau pergi belanja, berani kita beribadah ke gedung gereja ini, berani kita pergi ke pasar, berani kita. Itu pasti melalui satu pergumulan di dalam hati kita. Waduh, atau emang di pasar Tuhan ini pasti hipas-hipas kita petah berkat mahita marminggu. Pasti ada pergumulan di bagasan rohata. So unipe misalnya melarang undangan pesta, ay marpungu dojol mani pesta ini. Dagtabu melodang ta hadiri. Ale ketemu bergumul di bagasan rohata, molope nata berhat kita ke pesta ini. To emang berhat mahita. Dipasok-pasok Tuhan ini, dijaga Tuhan ini do kita. Ipas do kita enom. Ipadao do sudah pasti semua ini las berani mahita berkat. Jadi molope boy kita mengulu jonjong satu sadarion amanginang dang alani gugoni gugotta dang alani malota malot cuci tangan memakai masker jaga jarak tode ikon dalam tadi alai sesitong na ala dipasok-pasok ni Tuhan di batad ala na diramot ni Tuhan di batad kita bina songon topik minggu ta dia rion ditokon asini rohani di batado na pembunuhun kasih karunia Allah yang menghidupkan bukan kekuatan kita dang ala ni bogota dang ala ni malota ala ni waso ni debata alani asini rohani debata asini rohani debata bagas do holong ni rohani debata tu kita bagas do asini rohani debata tu kita molo tarimang-rimangi si pata taleon masa detik di kita molo dijago do kita taleon sedetik lau memikiri mana narimang-rimangi sejarah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pasti godang do penyertaan Tuhan ini. Pasti godang alai terkadang na lupa do kita. Lupa do kita bahwa selilimun sesungguhnya tanpa kita sadar ataupun sadar godang do pasu-pasu ni Tuhan ini. Bah wedo HP bulus tahun masal kuit. Bah wedo HP sudah tupak membayar ini, membayar membayar on. Bah, buedo HP terbuka gabe kerijual. Udah lo pasuk-pasuk alai si papa lupa do kita, lupa. Alani ini nas firman Tuhan hari ini mau berbicara tentang konsep keselamatan. Konsep keselamatan. Keselamatan jiwa kita. Keselamatan akan hidup di masa depan. Hidup
di masa depan, hidup setelah daging ini menjadi tanah. Hari ini kita berbicara tentang konsep keselamatan. Kalau kita kembali di dalam nats epistel kita tadi yang tersurat di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, Ulangan 21 ayat 4 sampai 9. Ini juga berbicara tentang bagaimana bangsa Israel lupa sejarah penyertaan Tuhan terhadap bangsa tersebut, mulai dari proses bagaimana mereka harus keluar dari tanah Mesir. Jadi bangsa itu mengalami satu proses yang berat melalui hambanya Musa. Bagaimana mereka bisa keluar dari Mesir? Berkeras hati si Fir'aun, tidak mau melepaskan mereka. Maka diberi Tuhanlah tulah 1, tulah 2, tulah 3, tulah 4, tulah 9. Yang terakhir tulah ke-10. Apa tulah ke-10? Tulah ke-10 semua anak sulung Mesir mati. Mulai dari anak sulungnya si Fir'aun, masyarakat jelata, sampai hewan ternak. Jadi mau ada horbona, anak ni horbona pertama mati dotong. Sarupa dohot anak di si Fir'aun, anak sulungnya mati sudah. Jalan pada malam tersebut diperintahkan oleh Tuhan Allah supaya bangsa Israel mengolesi rumah mereka, tiang pintu palang rumah mereka dengan darah korban sembelihan anak domba. Supaya apa? Ketika malam tersebut malaikat maut berjalan-jalan di seluruh negeri Mesir, rumah yang ada darahnya di pintu depan akan dilewati. Jadi pergumulan besar. Diizinkanlah mereka berangkat dari Mesir. Berubah pikiranlah si Fir'aun, dikejarlah mereka. Bersungut-sungut bangsa tersebut. Kenapa engkau membawa kami untuk mati di gurun ini? Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya dengan apa? Dibelah sungai laut, lalu mereka menyeberang. Ketika tentara Firaun mengejar, ditenggelamkan oleh Allah. Lalu tidak cukup sampai di situ penyertaan Tuhan. Supaya jangan berat perjalanan bangsa itu melintasi gurun pasir. Apa yang terjadi? Pada siang hari dikasih Tuhan tiang awan supaya teduh. Molo karejo kita di ladang, molo arong awan kan linggom, tabok, labok, tak songonimon. Bangsa Israel disiapkan tiang awan supaya jangan panas. Pada malam hari supaya mereka bisa melintasi gurun pasir tersebut. Kan susah kalau berjalan pada malam hari. Maka Tuhan menyiapkan tiang api supaya teranglah jalan mereka. Sudah di Mesir, di Laut Tiberau, baru di perjalanan sudah 3 pertolongan Tuhan. Baru banyak lagi pertolongan Tuhan kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya. Tidak ada makanan bersungut-sungut dikirim burung puyuh dan mana roti. Tidak ada air, Tuhan keluarkan air dari batu. Banyak pertolongan Tuhan yang nyata. Namun pada nats firman Tuhan kali ini, lagi-lagi bangsa ini memberontak terhadap Allah. Kalau kita baca di dalam pasal 4, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Berkata-kata melawan Allah dan Musa. Jadi bangsa tersebut melawan Allah melalui apa? Melalui kata-kata. Jadi hati-hati amal Minang dengan pamangat tahun. Jangan sampai melalui pamangat tahun menunjukkan bahwa kita orang yang melawan Allah. Bangsa Israel melawan Allah dengan kata-kata. Apa katanya?
Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Makanan hambar ini telah muak. Sagu-sagu. Makanan ini kami telah muak. Sombong sekali. Ada kesombongan melalui pamangan, melalui perkataannya terhadap Tuhan. Sudah bosan kami dengan makanan ini. Ya. Mereka melawan Allah, lupa sejarah penyertaan Tuhan. Lupa. Ya, mereka melawan Allah. Lalu apa yang terjadi? Ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ribuan yang mati Amanginang. Ini adalah generasi pertama yang berangkat dari Mesir bersama-sama dengan Musa. Jadi generasi pertama ini adalah generasi yang tidak pernah sampai ke tanah Kanaan, termasuk Musa. Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, dia hanya melihat dari gunung, menatap di sana tanah Kanaan. Kalau di tanami uga jam boy do hami nak dolok menatap si borong-borong. Terhida do si borong-borong nandu lapu. Tak somoni masih Musa. Siya nadao di tatak imana tanah Kanaan. Dia tidak masuk. Termasuk ribuan orang Israel yang mati di pargut ular ini. Jadi bukan ini saja kejadian bangsa Israel harus mati dihukum Tuhan. Banyak cerita di pasal-pasal sebelumnya akibat mereka melawan Allah, mati mereka. Jadi banyak generasi pertama yang mati. Dan generasi pertama adalah generasi yang tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah Kanaan. Generasi kedua lah yang menginjakkan tanahnya di Kanaan di bawah pemimpin generasi kedua yang bernama Joshua. Joshua lah yang masuk ke tanah Kanaan. Generasi pertama tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah Kanaan. Mereka mati semua di padang gurun. Lalu di ayat 7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Bertobat mereka. Ini pola-pola kehidupan bangsa Israel. Melakukan dosa, bertobat. Melakukan dosa, bertobat. Somon manusia sekarang lah, kalau melakukan dosa biasa malah dapat warna baik manusia, tidak luput daripada keilapan dan kesalahan. Demikian. Nah, bangsa Israel ini demikian. Mereka bertobat. Di ayat selanjutnya dikatakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Tuhan memerintahkan Musa membuat ular dari tembaga lalu digantung. Dari setiap ada orang yang dipagut ular, maka ketika mereka memandang ular tembaga tersebut yang tergantung tersebut, mereka akan selamat. Ini ular tedung. Ular tedung ini adalah ular yang sangat mematikan. 1 cc bisa ular tedung yang disemprotkan bisa membunuh 12 laki-laki dewasa. Ular tedung sebesar ini bisa membunuh 5 orang dewasa. Ini adalah binatang yang sangat mematikan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan uluk api, ular tedung sangat mematikan. Ini adalah gambaran sebuah bangsa yang selalu melawan Allah dengan kata-kata, yang tidak mau setia dengan kata-kata. Lalu mari kita kembali ke nats khotbah kita hari ini, yaitu yang kita baca tadi di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10.
Ini adalah konsep keselamatan. Berbicara tentang konsep keselamatan. Tadi bangsa Israel diselamatkan secara jasmani. Dia harus melihat ulat lembaga yang digantung. Itu sesungguhnya adalah gambaran Yesus Kristus yang tergantung telah di kayu salib. Ya, jadi kita adalah orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Upah dosa ialah maut. Ayat 2, ayat 1, Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Akibat pelanggaran dan dosa-dosa kita sebenarnya, bagian kita sebenarnya adalah kematian. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi ada 3 hal yang dialami oleh orang-orang atau yang melanggar atau hidup di dalam dosa, mengalami kematian secara kerohanian. Apa ciri-ciri orang yang mengalami kematian secara kerohanian? Yang pertama dikatakan ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Mengikuti jalan dunia ini. Mari kerohanian kita ditandai dengan ciri-ciri kita cenderung, hati kita cenderung mengikuti keinginan dunia ini. Yang kedua apa dikatakan? Mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh, mengikuti roh durhaka, roh gelap, kuasa gelap, kecenderungan hati kita iri dengan tetangga, benci dengan tetangga, dengarong beholong di akka nasahuria, dengarong beholong di akka nasaripe, dengarong beholong di akka nasahuta. Kecenderungan semakin hari semakin tipis, kasih itu semakin pudar, kasih itu. Kenapa? Karena kita mengikuti kuasa roh kegelapan yang sedang bekerja saat ini. Jadi kuasa gelap pun bekerja saat ini. Untuk apa? Untuk menyeret orang-orang Kristen mengikuti lomoni rohani simbolis, mengikuti kehendak si iblis. Roh gelap, kuasa gelap pun bekerja. Itu adalah ciri-cirinya. Lalu di ayat 8 dan 9, saya baca ulang ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan orang yang memegahkan diri. Jadi kita harus hidup di dalam Kristus. Supaya kita hidup, kita harus memandang salib Yesus. Kita harus memandang Dia yang tergantung di salib tersebut. Supaya kita apa? Supaya kita jangan binasa. Supaya kerohanian kita jangan mati. Harus selalu memandang kepada Dia yang tergantung di kayu salib itu, yang telah bangkit itu, yang telah mengalahkan dosa tersebut. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1. Apa dikatakan di sana? Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bahasa Batak. Onpe dan mengenai pekuhum tu akan dari bagasan Kristus Yesus akan naso mar pangalaho mar guru tu daging na mar guru tu todido. Mar guru tu todido kita. Tu todido tu perbadia. Kita hidup di dalam roh kebenaran, roh kudus, rohnya Allah. Jadi kita adalah manusia-manusia yang telah ditebus oleh Tuhan. Jadi kita harus menurut kehendak Bapa, yaitu hidup di dalam roh.
Ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh: mengasihi sesama, mengasihi gereja, mengasihi pelayanan, mengasihi hari Tuhan. Hidupnya bersukacita, hidupnya damai sejahtera, tidak ada beban hidup ini. Itu adalah ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh. Marlas niroha disaluhut, marlas niroha disaluhut, bersukacita dan bersyukur di dalam setiap hal. Itu adalah ciri-ciri orang hidup di dalam roh. Baru di ayat 10, apa dikatakan ayat terakhir? Di dalam ayat terakhir di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Mulai saat ini kita harus hidup di dalam Dia. Jangan berpaling ke kanan ke kiri. Jangan hidup menurut prinsip sendiri. Kita harus hidup menurut prinsip-prinsip Kristus. Kita harus hidup di dalam Kristus. Apapun yang terjadi, dukakah, sukakah, sehatkah, berkekurangankah, berkelimpahan, kita harus tetap di dalam Yesus Kristus. Jadi bukti orang yang tetap hidup di dalam Yesus Kristus, marsi haholongan di akana sahuria, marsi haholongan di akadongan sahuta, marsi haholongan di akadongan asari. Terlebih amang inang ya, hasil rapat kita bulan 6 Maret pesta. Jangan sekali-sekali luntur kasih itu di gereja kita ini. Ya, kita harus bergandengan tangan. Kita harus satu hati. Kalau ada kekurangan kawan teman, pasti ada kekurangan. Saya banyak kekurangan. Janganlah pandang kekurangan itu. Lihatlah kelebihannya. Kekurangan saya ditutupi kelebihan jemaat. Kekurangan jemaat ditutupi oleh dongan-dongan para halayak. Harus demikian. Demikian juga misalnya di dalam kehidupan pardongan sabda. Marsi urupan kita, marsi tolong-tolongan kita, marsi tukol-tukolan kita. Harus demikian. Tanda kita hidup di dalam Kristus. Kasih itu harus berbuah. Kasih itu harus terbukti. Iman tanpa perbuatan itu mati. Kasih juga tanpa perbuatan itu nihil, kosong. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, amanginang na dinaulong Tuhan Yesus Kristus, ya, harus bersama di roha kita di akan sakria. Ape nataula. Mulu berat doi, gabenyang doi, mulu marsada di roha. Jadi asal marsi tubuh-tubuh kita di bagasan kaporsian, di bagasan partok dia, mar si tubuh-tubuh ni, larung nagali di tubuh-tubuh, molo amat taruh nagali inakta di tubuh-tubuh inak, molo inakta do nagali amang tubuh-tubuh inaktai, molo na tuwa-tuwa do nagali ta tubuh-tubuh na sida, tabon na sida, molo yanakot tagali, tong mar si tubuh-tubuh kita, asaboy kita rat memuji debata di bagas dorong itu ano. Asa tama tada kita kena marsi haholongan. Jol manabangul di bagasan Kristus. Iya, sama ni roy. Molonga mengulu kita di bagasan Kristus. Aha penamas. Damai sejahtera sukacita marlas di roha. Ikon tu di bagasan
parmulu tapi. Anang-inang nani hamolongi Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah karena kasih setia Allah kita diselamatkan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat kita, bukan karena kita bijak, bukan kita pandai. Karena kasih setia Allah kita diselamatkan. Pegang teguh firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan kasih setia Allah sajalah yang menyelamatkan. Tentunya kalau Allah sudah mengasihi kita, mulu bagi haholong ini batanya hubah kita, ikon manian, ikon tamado kita anaknya sitean, ikon tahonglong itu di batanya hubah, somong dan kita di minggu nasaltu, maka holongi di batanya hubah, sian bagasnya hati-hati kita. Usul. Jadi karena kasih setia Allah kita diselamatkan. Yang kedua, kita telah ditebus dan hidup. Kita telah ditebus. Yang dahulu kita hidup di dalam dosa, dilepaskan kita, diselamatkan kita. Sekarang menjadi pribadi-pribadi yang terlepas, merdeka, lepas dari cengkraman dosa. Lepas iri hati, lepas dengki, lepas rasa hati, sakit hati, kepahitan semua dilepaskan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam penebusannya, sehingga damai sejahtera holong di rohani di bata Jehovah itu nama gonggomi hitam na adong di bagasan di rohani nabe saluhut luas nih beliau. Itu yang kedua. Jadi kita telah ditebus. Yang dahulu kita hidup di dalam dosa, dimenangkan oleh Tuhan. Sekarang kita terbebas dari keuntungan dosa, menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Yang ketiga, jadilah kita pribadi-pribadi yang mengingat sejarah tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Perlu mengingat sejarah tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita, bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Kita ingat itu. Coba mengingat secara manusia lah dulu. Misalnya jemaat sudah menolong saya habis-habisan, ditolong oleh jemaat saya habis-habisan, tapi saya balas dengan duba. Saya lupa dengan kebaikan jemaat. Bagaimana perasaan jemaat? Bapak Icai kacang lupa kulit doi, dang di motina dulu, na susah doi, na hulian mangan doi, sonari atas soman adong, soman gijang rohana, kan sama nih. Begitu juga Tuhan Yesus Kristus di mata Jehovah, Dia menyelamatkan kita, Dia menolong kita. Ketika sedih Dia menghibur kita, Dia menguatkan kita, meneguhkan pengharapan kita. Lalu kita lupa kepadanya. Kira-kira apa yang dirasakan oleh di mata Jehovah? Sedih hatinya, hancur hatinya. Syukur-syukur ular tedung tidak dikirim ke rumah kita. Ya, saya yakin Dia pun tidak akan mengirimkan ular tedung ke rumah kita. Karena apa? Dia penuh kasih. Dia penuh kasih. Dia memang menghukum, tapi Dia penuh kasih akan setiap orang yang mau bertobat, berpaling untuk kembali mengasihi. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, pegang teguh firman Tuhan hari ini. Pegang teguh firman Tuhan hari ini. Kuatlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setialah. Setialah. Belajar setia. Iga sendiri yang menginam. Dan dihaolongan. Belajar bertobat. Mungkin Allah nujur no roh di bagasan pengurusan syariat. Wala na menambah motoy do Tuhan. Alay adong do sada kerinduan di bagas Tuhan. Naik manyan ubah berubah kehidupan itu untuk selalu semakin hari semakin mengasihi Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Martani yang kita.
Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Meteraikan firman-Mu hari ini Tuhan atas kami semua jemaat. Supaya firman-Mu menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Supaya firman-Mu ya Tuhan memperbaharui iman percaya kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan menolong kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang selalu mau melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terlebih kami semua jemaat-Mu HKBP Tobat Ragu yang datang maupun yang tidak. Tambah-tambahkan kasih sukacita atas kami semua. Supaya semakin hari kami sadar Tuhan bahwa kami adalah keluarga besar kerajaan Allah yang harus saling mengasihi, yang harus dipenuhi oleh sukacita Allah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Demikian Tuhan semua jemaat-Mu, kami semua kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tetap rancangan sukacita-Mu Tuhan menjadi bagian kami. Jadikan kami kepala bukan ekor. Terpujilah nama-Mu. Di sepanjang 1 minggu ini Tuhan, sertai kami ketika berjalan di hutan-hutan, di ladang-ladang, di kebun-kebun, di desa-desa dan di perkotaan. Jauhkan semua mara bahaya ya Tuhan. Tetapi biarlah sukacita rancangan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan, Engkau halaukan juga segala belalang-belalang pelahap, penyakit sampar yang musuh dalam kehidupan kami. Tetaplah kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di hari Minggu yang mendatang ya Tuhan, kami setiap jemaat boleh kembali beribadah di rumah-Mu ini Tuhan, memuji-muji Engkau di hari yang Tuhan kuduskan untuk kami datang beribadah menyembah Engkau. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Semua doa yang kami naikkan melalui pujian kami maupun melalui doa syafaat kami Tuhan, berkenanlah Engkau mendengar dan menjawabnya. Dan biarlah Tuhan semakin nyata penyertaan kebaikan-Mu di dalam doa kami Tuhan, dengan Tuhan menjawab semua doa kami. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Terpujilah Engkau. Di atas itu ya Bapa, kami adalah orang manusia yang berdosa bersama terhadap sesama teman keluarga, terlebih-lebih terhadap Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas semua dosa kesalahan kami Bapa. Tetapi biarlah damai sejahtera, penebusan daripada Yesus Kristus Tuhan menebus kami sehingga kami tahir kudus, layak menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan menerima segala apa yang baik yang datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya kita angkat pujian kita dari buku ND nomor 467 ayat 126 sambil kita jalankan persembahan. Soro
naleata matanyang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni salut leon-leon nadenggan dohot nasa ulibasa namo liutus upas hat kami masian na lehon mitu kami pelean nami tuho segalo mai gabe buat na khusus di dalam pasu-pasu mai jalan ramuti asabu pakasiang kami pilenon patimbulhon harajaunmu di tongah-tongah ni buriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite tondim asalam hutan dahami godang ni selehon-lehon mitu kami asalam kirkir kami madok mauleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale aman namin dari Banua Gijang, saya penerbadia maguarmu, saya rumah harajawanmu, saya sawat malomuni roham, di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulun siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa didongan nama dosa tuhami. Unang hami togion tukang unjunan, palua mengami sian pangago. Mahita rap sajalo ma pasu-pasu siang Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di bata mahita. Disundakon Tuhan di bata ma bawina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan di bata ma bawina tuhita jala di pasahorhon madamena tutut ditabe. Amen.